menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Masih ketemu dan saya ingin menjawab pertanyaan yang menarik tentang kenapa teman-teman disabilitas tunanetra atau teman-teman disabilitas netra, sensorik netra ya, itu ada yang berprofesi macam-macam, ada yang jadi musisi jalanan atau orang-orang awam kenalnya ngamen gitu, baik itu yang terkoordinir maupun yang secara masing-masing gitu ya di jalanan. Ada juga sebagai terapis masas atau terapis pijat. Ada juga mereka yang di lingkaran pemerintahan misalnya sebagai staf khusus dan lain sebagainya. Jadi ada yang bertanya kenapa seperti itu, dan di video ini saya akan mencoba untuk berbagi pemikiran dan tentu ada akibat, ada penyebab gitu kira-kira. Nah, secara terstruktur, terkoordinir, saya memang ada yang memiliki teman-teman yang mereka profesinya macam-macam gitu ya. Nah, dari seluruh aspek itu semua ternyata ada satu kemiripan. Ya, maksudnya kemiripan tuh sebuah kebutuhan yang jelas, kebutuhan yang konkret, yang pasti. Contoh, misal kita sudah berkeluarga, itu pasti di sana ada pasangan, ada keturunan, misalnya punya anak, ya kan? Misalnya mereka yang ngontrak, misal yang ada juga mereka yang nyicil rumah gitu, itu butuh uang. Jadi satu kemiripan. Nah, di sini nggak ada bedanya orang-orang disabilitas, orang-orang netra, dan juga orang-orang yang umum atau yang orang-orang awam bilang tuh normal, orang normal. Padahal kalau saya pribadi, disabilitas itu sudah mewakili kekurangan mereka secara fisik. Jadi nggak perlu dikatakan normal atau nggak normal lagi, karena normal dan nggak normal itu ada di perilaku. Jadi misalnya orang yang uh, katakanlah OGDJ gitu ya, secara pemikiran, secara ini kan mereka ada keterbatasan dalam konsep itu, dan kadang-kadang nggak sadar gitu ya, mereka telanjang misalnya ya, atau mereka lari-larian dan lain sebagainya, atau mereka nggak ingat sama keluarga, nggak bisa mengenali, ini kan ada hubungannya dan mereka sudah dikategorikan dalam konsep OKDJ atau gangguan jiwa. Nah, ada juga yang mereka perilakunya itu nggak sesuai dengan norma-norma. Misalnya mereka menyakiti sesama, mereka uh, berlebihan dalam sesuatu gitu ya. Intinya melanggar aturan yang sudah dibuat itu kategorinya nggak normal. Nah, jadi berhubungan dengan perilaku. Tapi kalau disabilitas dan non disabilitas ini sudah cukup sebutannya ya, orang-orang nggak bisa melihat ya disabilitas netra atau sensorik netra. Orang yang kurang dengar ya disebutnya disabilitas tuli. Sampai situ saja, jadi nggak perlu ada kata-kata lagi normal dan nggak normal. Nah, secara kembali ke topiknya, secara kebutuhan orang non disabilitas, orang umum dan disabilitas tadi sama, mereka butuh uang untuk menyambung hidupnya. Dan dengan kemampuannya sebenarnya disabilitas netra itu banyak yang bisa dilakukan. Misalnya mereka berprofesi sebagai terapis massage, terapis pijat.
Namun seiring waktu, ini bukan hanya profesi teman-teman disabilitas saja sebagai tukang pijat ini, sebagai terapis pijat ini. Meskipun mereka bersertifikasi, mereka kuat gitu secara keilmuan, tapi karena memang sudah banyak orang-orang umum, orang-orang disabilitas yang buka juga jasa terapi pijat itu, sehingga usaha mereka untuk menjemput rezeki itu mengalami penurunan. Nah, kenapa kok bisa? Ya karena memang banyak terapisnya, tentu saja konsumennya akan berkurang. Atau konsumennya sama tapi terapisnya lebih banyak. Tuh, seperti itu. Ini juga kita ambil contoh lain sebagai ojek online. Nah, ojek online itu sekarang bukan lagi sebuah profesi orang-orang bawah. Bahkan saya pernah nemuin tuh ojek online yang mereka itu gelarnya S2 gitu ya. Mereka kuliah sampai S2, ada yang S3. Karena mereka mengalami PHK yang masif gitu ya, sehingga nggak dapat pekerjaan dan mereka lari lah ke tukang ojek. Alhasil apa ya, siapapun jadi tukang ojek gitu. Sehingga usaha yang tadinya potensial untuk kalangan bawah, kalangan menengah mungkin, sekarang juga jadi menyempit. Nah, seperti itu pengertian pemahamannya. Kenapa disabilitas netra itu ada yang mereka kok nggak hanya satu profesi saja, kan kasihan mereka itu terjun di jalanan, ngamen. Mereka ada juga yang mungkin uh, sudah apa di kafe repot. Ada juga yang mereka memaksakan diri, mohon maaf dalam tanda kutip, minta-minta gitu ya. Ya karena memang situasi dan keadaan sekarang itu sudah sangat dinamis. Jadi kita jangan menjudgment kok tunanetra minta-minta, kok tunanetra ngamen, kok tunanetra hanya tukang pijat. Jangan menjudgment atau jangan bertanya-tanya tentang itu. Tapi yang perlu kita renungkan, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, apa yang bisa kita bantu untuk sesama, dan bagaimana cara yang tepat. Itu yang harus kita pikirkan. Kita ambil kesimpulan dari obrolan ini bahwa semuanya ada sebab dan akibat. Bagaimana peran sebagai pemerintah pusat, bagaimana peran sebagai pemerintah daerah, dan bagaimana peran sebagai tokoh-tokoh masyarakat, dan juga bagaimana peran individu itu sendiri. Nah, di sini ini yang sering disalahartikan dan sering nggak dilakukan oleh banyak orang. Misalnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu akan fokus kepada bantuan-bantuan sesaat. Ya, contoh misalnya dikasih sembako selesai. Misalnya eh, tokoh-tokoh masyarakat fokus kepada nasi box dikasih Jumat berkah selesai. Nah, memang kita butuh uang untuk segala sesuatu, tapi sebenarnya kita itu membutuhkan lapangan pekerjaan. Sama dengan orang-orang umum tadi itu ojol, karena ojol itu bisa sebegitu banyaknya karena lapangan kerjanya nggak ada. Nah, tunanetra itu juga sama. Kenapa mereka terjun sebagai orang yang berprofesi ngamen, bahkan sampai ada yang pahit-pahitnya minta-minta di lampu merah, di tempat-tempat seperti tempat Zara gitu ya, tempat-tempat yang memang didatangi oleh banyak orang, wisata-wisata gitu. Ya karena memang lapangan kerjanya nggak ada. Terapis pijat, orang lebih milih datang ke terapis pijat ngasihnya apa adanya. Kebanyakan bilang, ah, mohon maaf ya, saya cuma punya sedikit. Padahal sebenarnya dia makan juga enak-enak mewah. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Jadi ada tugas untuk kita semua. Yang individu tugasnya harus mengupgrade ilmunya terus, harus belajar terus, dan sebagai tokoh masyarakat seharusnya mereka juga memiliki kesadaran diri untuk mengajak jamaahnya, mungkin kalau misalnya tokoh majelis gitu ya, punya majelis, mereka yang influencer misalnya yang punya followers banyak, ya mereka coba untuk mensosialisasikan, mengajak followersnya untuk bagaimana bisa 1 bulan sekali membeli produknya teman-teman tunanetra,
atau juga memakai jasanya dengan tarif yang sudah disepakati, yang sudah dibuat oleh mereka. Dan sebagai pemerintah, ya usahakan jangan fokus kepada bantuan-bantuan sesaat, apalagi bantuannya nggak tepat sasaran gitu. Misal bantuan nggak tepat sasaran itu mereka bilang data yang dibutuhkan atau data yang diidentifikasi, yang diambil itu data-data dari uh, pemerintah lingkungan kecil, misalnya seperti level RT, level RW. Tapi dari level RT, level RW juga nggak mau turun tuh, nggak mau turun ke warga-warganya, nggak mau memastikan ini benar nggak, layak nggak terima manfaat dan lain sebagainya. Kebanyakan data yang dipakai adalah data-data lama, data-data yang memang disodorkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Katakanlah mereka yang punya hubungan dekat dengan pejabat-pejabat itu, sehingga datanya nggak valid. Nah gitu, itu tugas tokoh-tokoh. Seharusnya mereka merekomendasikan produk-produk orang-orang sekitar yang memang bisa tuh support, bisa itu dilakukan. Itu adalah lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan itu bukan tugas pengusaha aja, bukan tugas UMKM aja gitu. Tapi tugas kita semua bagaimana individu itu mempunyai kemampuan untuk memberikan jasanya dengan maksimal, bagaimana tokoh masyarakat itu bisa merekomendasikan, bisa merangkul, bagaimana pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu bisa memberdayakan mereka dengan maksimal. Dengan begini, roda ekonomi itu sebenarnya bisa berjalan tanpa perlu kita menyuapi terus-menerus. Tanpa perlu yang namanya kita membuang anggaran triliunan untuk bantuan sembako nominal 300.000. Karena ya kita semua punya peran, punya levelnya pemerintah itu adalah untuk fokus kepada kebijakan-kebijakan yang masuk akal, kebijakan-kebijakan yang membela rakyat. Adapun tokoh-tokoh masyarakat itu tugasnya adalah bagaimana merangkul mereka individu-individu ini yang bisa diberdayakan, bisa dirangkul dan bisa didekatkan untuk hidup setara, itu berdampingan. Jadi nggak ada tuh kasihan ya tunanetra sulit makan, kasihan ya tunanetra bajunya jelek, kasihan ya tunanetra ini. Tapi hanya sebatas kasihan, ngapain gitu. Lebih baik kan kita bantu, kita tumpahkan, kita tuangkan rasa kasihan itu ke dalam tindakan nyata, tindakan yang konkret. Nah ini pemikiran-pemikiran ini saya tuangkan, saya sampaikan karena memang banyak yang tanya dan berpikir kenapa tunanetra nggak seperti Mas Hadi hanya fokus kepada menulis, hanya fokus kepada terapis pijat saja, menekuni itu. Dan saya berpikir ya itu kan hak setiap individu karena kebutuhan kita itu masing-masing juga punya dan kebutuhan kita itu masing-masing levelnya beda-beda. Tadi ya misalnya orang yang punya cicilan rumah, orang yang punya tanggungan untuk bayar kontrakan, orang yang sudah punya rumah juga kan harus berpikir juga untuk membeli perabotannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Intinya adalah kebutuhan itu ada yang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang nggak terduga, ada yang kebutuhan bulanan, sekolah itu kita kan harus penuhi. Jadi nggak ada salahnya mereka ada di titik itu, mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti turun di jalan, ngamen dan lain sebagainya. Menurut saya semuanya nggak salah, tapi kita itu punya tanggung jawab dan punya hak untuk merubah sebenarnya. Jadi kalau kita mau merubah itu rubah pemikiran kita semua, jangan selalu berpikir kasihan, jangan selalu berpikir ketika tunanetra ada yang di lingkaran pemerintah kita heran. Kok bisa ya tunanetra seperti itu? Ada yang tunanetra pegang handphone heran, kok bisa tunanetra mainan handphone? Nggak ada herannya karena semua disabilitas dan non disabilitas itu sama kebutuhannya, sama pemikirannya. Yang nggak sama itu hanya caranya saja. Kalau teman-teman bisa melihat menggunakan matanya, kalau saya nggak bisa melihat dengan mata. Tentu bukan berarti nggak bisa melihat, tapi bisa merasakan keadaan sekitar. Clear ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana tugas kita masing-masing, bagaimana peran kita seharusnya, dan apa yang harus kita lakukan ketika ketemu dengan
usahanya teman-teman tunanetra. Jangan lagi kasihan dan memberikan suapan-suapan jangka pendek karena itu merugikan negara, merugikan teman-teman semua. Karena ketika orang sudah malas, orang akhirnya nggak bisa melakukan apa-apa, ya udah nungguin aja. Ketika yang ditunggu nggak datang, yang meninggal dia. Padahal hidup masih berjalan terus. Oke, mudah-mudahan bermanfaat obrolan ringan ini dan bisa dipahami, bisa disimak sampai selesai dan saya undur pamit terakhir masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.